Salam soliditas untuk kita semua. Ketemu lagi dengan MPP Podcast SPK SPSI PT Multisrada Arasarana Tbk. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan teman-teman dari PUK SPK SPSI PT Hankuk ya, dengan Bung Wanto sebagai Ketua. apa Bung? Sebagai Ketua PUK, kemudian juga ada Bung Aji sebagai sekretaris ya. gitu. Kayaknya kita biar lebih enak ngobrolnya, maskernya dilepas saja kali ya. Oh iya. Biar lebih enak gitu. Siap. Ya, jadi kita kita sharing aja, kita ngobrol-ngobrol santai aja lah, diskusi santai, berbagi dengan apa yang cerita dari teman-teman, kemudian juga dari kita juga, kita buka diskusi, kita sharing gitu. Dengan beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sempat kunjungan ke kita gitu ya, kunjungan kerja. Tapi saya dengar upahnya sudah selesai ya kemarin ya. Alhamdulillah. Ya, selamat. Selamat kepada teman-teman, Terima upahnya kasih. sudah selesai. Terus kemudian juga kayaknya kemarin juga baru musnik kalau nggak salah ya. Ya, betul. Berarti sekarang ini kepengurusan yang baru, periode yang baru. Iya, sekarang periode yang baru, kepengurusan yang ketiga ya. Sekarang. Oke. Baik, Bung, jumlah kepengurusan ada berapa Bang sekarang di Hankuk? Kita ada 11 orang. 11 pengurusan termasuk ketua. Termasuk ketua 11 orang. Iya. Dan ada berapa bidang gitu? Kalau untuk bidangnya kita ada 4 ya. 4 gitu. Untuk wakil-wakil di luar sekretaris dan bendahara ya. Itu ada 4. Itu untuk yang pertama ada di Sosek, lalu ada di IT propaganda, lalu ada di advokasi, lalu yang satu lagi saya lupa. Pendidikan. Organisasi dan organisasi. Ya. Oke, mungkin kita mulai dari ya kayaknya juga teman-teman baru selesai musnik kemarin, kemudian juga tentu juga nggak banyak yang tahu gitu. Bagaimana sih sejarahnya serikat, khususnya SPCAP ya di PT Hankuk gitu. Bisa diceritakan nggak Bung? Bagaimana pertama terbentuknya, kemudian prosesnya seperti apa gitu, dan ya sampai bertahan sampai sekarang gitu, dengan sudah periode keberapa sekarang? Kalau untuk sekarang periode ketiga. Ya. Nah, pasti itu kan melalui proses yang tidak sebentar gitu kan ya. Ya mungkin juga bisa dibagi pada teman-teman kita juga bagaimana sih sejarahnya atau prosesnya terbentuknya gitu serikat di Hankuk. Boleh. Ya, untuk terbentuknya Serikat Pekerja SPK SPSI ini yang ada di PT Angkasa Indonesia ini, Bu. Pertama berdiri itu di tahun 2013 ya, Bung Manto? Ya, 2013 sampai tahun 2015 itu memang kurang aktif ya, kita akui memang kurang aktif ya. Terus di tahun 2015 sampai tahun 2016 itu memang di situ ada kekosongan ya. Dan tahun 2017 kembali lagi ke pengurusan periode kedua itu baru dipilih lagi, memang tidak melalui musnik ya. Pada waktu itu memang kita belum aktif sekali di pengurusan. Berjalannya waktu sampai tahun 2020 itu periode yang kedua, lalu ada perpanjangan kembali, benar, sampai tahun 2021. Dan kita lah kemarin di tahun 2021 itu kita mengadakan benar-benar yang the real musnik yang ketiga itu ya, walaupun musnik 1, 2 itu tidak
ada ya Bung ya waktu itu. Alhamdulillah kita sudah bisa merapat ke PC, kita minta bantuan dan arahannya dengan para senior di sana. Alhamdulillah kita terbentuk sekarang ini yang ketiga. Terus kemudian oke lah itu sejarah gitu kan ya, dan sekarang juga sudah terbentuk juga kepengurusan yang baru dengan hasil musdik yang kemarin gitu. Terus jumlah karyawan ada berapa, Bu? Bung Wato mungkin Sekitar 1.700 lebih. Sekitar 1.700. Dari 1.700 itu apakah semua menjadi anggota atau yang menjadi anggota serikat yang bergabung dengan SPCAP ada berapa jumlahnya? Kalau untuk yang waktu saya menjabat itu setelah muslik, saya mendapatkan data itu Bung, itu sekitar 1.030 karyawan itu. Namun dengan berkembangnya kami sebagai pengurus ya, dan bekerja kerasnya tim-tim IT propaganda dan bakor-bakor yang lain, alhamdulillah sekarang bisa mencapai sekitaran 1.050 bahkan sampai 1.060 sekarang anggotanya. Sekitar 1.060 ya. Iya. Berarti kan masih ada sejumlah sekitar 600-an lah kalau nggak salah yang belum menjadi anggota gitu. Nah, bagaimana caranya sih untuk dengan sisa ada sekian orang itu gitu kan ya, apakah mereka memang tidak berminat atau bagaimana caranya mereka bisa tertarik atau bisa bergabung? Mungkin ada semacam untuk menarik mereka menjadi anggota seperti apa? Mungkin untuk yang belum masuk, mereka akan melihat dulu kepengurusan yang sekarang, kepengurusan yang ketiga ini. Apakah betul-betul benar-benar turun dengan kerjanya, atau hanya sekedar jadi bahasanya pembentukan pengurus saja, seperti itu. Nah, di sini kita baru beberapa bulan berjalan, kita sudah menunjukkan apa yang selama ini bertahun-tahun tidak ada, kita tunjukkan gitu, untuk bisa ada gitu. Contohnya alhamdulillah kemarin yang namanya insentif Idul Adha pada saat libur dan masuk itu mendapatkan, sebelumnya belum ada. Alhamdulillah sekarang sudah ada seperti itu. Jadi kita semuanya baru beberapa bulan ini alhamdulillah kita sudah bisa ada hasil lah untuk diperlihatkan ke anggota-anggota yang belum masuk, dan sedikit perlahan mereka ada yang bergabung seperti itu. Ya, artinya tugas kita bersama lah ya. Tugas betul. bersama bagaimana menarik minat teman-teman yang belum menjadi anggota, bagaimana pentingnya berserikat gitu ya. Ya karena kita sebagai pekerja, ya namun kita atau alat kita adalah alat perjuangan kita adalah di serikat pekerja gitu. Ya kita nggak bisa kan berjuang sendiri-sendiri. Kita minta misalkan Bung gitu kan ya, minta kenaikan upah gitu kan ya, datang aja ke HRD gitu kan ya, Pak saya minta naik upah gitu, saya yakin pasti dicuekin gitu kan ya. Betul. Jadi harus ada landasan dasarnya. Iya gitu, itulah namanya pentingnya kita berserikat gitu. Betul. Ya sebagai pekerja ya dimanapun gitu kan ya, kita tidak bisa berjuang sendirian gitu kan ya. Dan kita harus bersama-sama, dan wadahnya adalah serikat pekerja gitu. Jadi kepada teman-teman seluruh pekerja di luar sana yang belum bergabung dengan serikat pekerja, ayo bergabung gitu kan ya. Karena alat perjuangan adalah serikat pekerja, karena kita sebagai pekerja. Nah kemudian juga Bung, ya nggak apa-apa, masuk aja. Maksudnya nyambung, di situnya dia ambil gambar suara apa ya? Kalau terus dia masuk, suara lu mendingan lu dia masuk, nyambung. Oke. Saya ngikut sutradara. Semua pulang. Kopi dulu kan masuk. Iya. Sejauh ini bagus. Oke. Jalan. Oke. Apa agak. Berarti ini ada dikat ini ya? Ini adegan ini dikat ya? Oh, adegan ini dikat. Oke. Nggak usah dikat juga nggak apa-apa. Nggak usah dikat nggak apa-apa. Ini mah tetap jalan masih Jalan.
nanti langsung penawaran kopi aja langsung. Ya, sambil diminum gitu. Enggak ada rokoknya enggak enak ini. Tinggal rokok Mas. Kayaknya itu intern itu Mas. Saya sebenarnya perokok ya, tapi karena ini masuk ke media saya dimonitoring sama ibu negara. Kayak Lihat, lanjut ya. Ya berhubung kopinya udah ada, ya silakan diminum Bung. Mungkin kalau untuk merokok kita ini aja dulu ya, kita ngopi aja dulu. Silakan kalau merokok, saya tidak melarang. Karena kita kan gue bilang juga apa sih? Orang udah keluarin. Karena kita awal nih. YouTuber ya, terima kasih gangguan ini ya. Oke. Ya, lanjut ya, silakan diminum Bung. Terima kasih. Terima kasih. Yang gatel. Ngerokok terus mampus. Saya sebenarnya perokok, tapi saya kalau masuk media, saya dimonitoring ibu negara. SSI ya. Dia mah karena ibu negara. Baik, tadi jumlah anggota kemudian karyawan, bakor kita ada berapa Bung? Kalau bakor di kita alhamdulillah ya belum banyak sih Bung, sekitar 53 ya. 53 itu berarti tersebar ke beberapa grup, semua grup. Iya, semua grup ada beberapa grup, departemen. Oh, sudah mewakili semua. Sudah mewakili itu. Terus kemudian kegiatan bakornya PUK apa aja? Kalau untuk bakor alhamdulillah kita sudah menjalankan ya rekan-rekan semua. Salah satu programnya adalah Jumat bersih ya, kita melakukan pembersihan area masjid, salah satu yang mengecat masjid itu ya. Lalu kemarin juga sudah melakukan aksi-aksi ya, sudah ikut berpartisipasi mereka semua. Iya. Ya itu salah satunya ya dampak positifnya gitu sudah ada. Lalu pemberian atau penyebaran untuk dana-dana suka duka ya itu. Ya, yang jelas bakor itu membantu tugasnya pengurus ya. Ya betul. Tugas pengurus juga. Ya kemarin juga saya lihat sih ya teman-teman ya bakor gitu, kemudian teman-teman anggota juga ya solidaritas kemudian kemarin kemana ke Malka ya, ke Malka, kemudian juga pada saat aksi kita terakhir gitu kan ya di Pemda ya teman-teman anggota, teman-teman bakor dari PUK Angkuk ya luar biasa gitu saya lihat. Terus kemudian juga, nah ini kan tadi sudah disampaikan adalah kepengurusan yang baru, periode yang baru yang hasil muslik kemarin gitu kan ya. Belum lama kalau nggak salah Bu ya. Iya. Setahun ada nggak sih? Belum sampai setahun ya. Belum sampai setahun. Baru sekitaran ya setengah tahun ya 6 bulan. Nah mungkin pertanyaan saya, tantangan untuk menjadi seorang pengurus atau sebagai seorang ketua PUK gitu kan ya, khususnya di internal ya, di internal SPK, PUK, SPK, SPSI, PP Hankuk, apa gitu? Tantangan-tantangan yang sangat-sangat terbesar yang saya alami setelah saya menjabat itu, saya ingat sekali tanggal 24 Mei itu kami dilantik sebagai pengurus. Lalu tanggal 25 Mei menjelang selepas satu hari itu kita langsung menghadapi kepada rekan-rekan yang terkena pengurangan karyawan. Itu yang sangat-sangat besar sekali Bu. Itu. Jadi baru menjabat, baru menjabat, betul. Sudah dihadapkan dengan permasalahan yang begitu besar. Saya ya pertama saya nggak memiliki data, tidak memiliki dokumen gitu, yang saya harus disitu mendampingi rekan-rekan ya. Ada sekitar 50 orang yang waktu itu harus menempuh jalur putus kerja itu. Karena di sisi lain mereka juga ingin juga untuk berhenti. Lalu ada juga yang ingin bertahan ya. Untuk yang bertahan kami pertahankan semaksimal. Alhamdulillah kita pertahankan semaksimal mungkin. Itu tantangan yang sangat-sangat besar Bung. Baru dilantik gitu ya, belum pembekalan segala macam gitu, tapi sudah melakukan pendampingan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Mungkin dari Bung? Kalau untuk saya pribadi ya, saya melihat berkaca, walaupun di intern, namun menyeluruh. Dampak terbesar itu
di mana kita Hankook ini sedang mengalami down begitu lama, dan sekarang ditambah lagi dengan adanya Omnibus Law dari pemerintah. Nah itu sangat tertekan. Oleh sebab itu saya pun tidak tinggal diam. Untuk membangun kepengurusan ini kita baru gitu, dan kita pun baru bahasanya memegang pusat atau PC gitu, kita baru. Namun saya sendiri pun tidak hanya tinggal diam, bahwa organisasi untuk membangunkan ini dari luar, dari ilmunya itu mana aja gitu. Jangan mengandalkan satu. Nah disitulah kita bangun rekan-rekan, gimana caranya mereka ini punya potensi percaya diri, ya betul, dan punya keinginan. Nah dari situlah kita bangkitkan semua, biar mereka semua melihat gitu bahwa ini tuh dampaknya akan buruk ke depannya. Ya, gitu. Inilah potensi-potensinya nanti ke depannya. Oleh sebab itu rekan-rekan, anggota semuanya, bahasanya kita pendidikan tapi secara ngopi bareng lah gitu bahasanya, biar mereka itu melihat bahwa organisasi itu penting gitu. Betul. Bukan hanya sekedar untuk acuan atau untuk diperlihatkan saja gitu, tapi itu harus digunakan sebaik mungkin. Karena bila tidak ya kita semuanya akan terdampak. Betul. Tidak hanya yang berorganisasi ataupun yang berorganisasi, itu semua akan terkena, dari manajemen sampai ke karyawan pun itu akan terkena dampaknya. Semua level. Betul. Semua level, semua kalangan akan sangat terdampak. Betul. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian juga tadi kalau kita ngomongin Omnibus Law gitu ya. Kalau kita ngomongin Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 gitu yang sudah disahkan kemarin gitu. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Bung gitu. Pasti ya dimanapun pasti akan berdampak, di perusahaan manapun ya, lebih khususnya adalah pekerja sangat-sangat terdampak gitu kan ya. Nah bagaimana sih teman-teman gitu kan ya untuk bisa meyakinkan, untuk bisa membangkitkan teman-teman anggota gitu kan ya, teman-teman anggota untuk ya bahwasanya ini menjadi tantangan terbesar kita gitu. Ya. Bagaimana kita harus melakukan perlawanan terhadap itu gitu kan ya. Apa yang bisa dilakukan dengan itu, Bung? Atau dan juga bagaimana caranya untuk memupuk kesadaran teman-teman bahwa ini ada suatu permasalahan gitu. Ya. Ada suatu permasalahan, bagaimana memupuk teman-teman bagaimana cara untuk bergerak. Saat ini kita sedang melawan pemerintah ya. Bahasanya ada satu sisi di mana pemerintah yang merugikan masyarakat, yaitu termasuk satu sisi ini adalah kaum buruh. Ya, betul. Nah, di sini kita harus melihat, kita ini harus membuka mata bahwa kita ini sedang dalam penggencetan lah bahasanya. Nah, disitulah kita perlunya pendidikan. Gitu. Jangan cuma sekedar kerja, pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore. Dan ujung-ujungnya tahu-tahu kita besok keluar udah 9 tahun kerja, kita nggak dapat apa-apa. Tuh, itu kita harus melek, kita harus melihat. Nah, untuk mendapatkan itu kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu pendidikannya seperti apa dan bagaimana untuk mencarinya. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan cuma menerima bola tapi tidak mau nyari, seperti itu. Nah, disitulah kita tunjukkan bahwa inilah dampak-dampaknya nanti ke depan dan gimana caranya. Ini caranya begini-begini. Ayo kita jalan. Seperti itu. Artinya mereka akan melek sendiri dan melihat hasil kinerja kita. Dengan lambat laun kita akan bisa merangkul dan berjabat tangan bersama-sama. Ya jangan sampai ya kita taunya kontrakan pabrik gitu kan ya. Jadi dengan ya tantangan yang semakin besar yang kita hadapin ke depan gitu kan ya, kita juga harus mengupgrade diri gitu ya. Kita juga harus bisa menambah wawasan bagaimana sekarang ya praktis kita itu sendirian gitu. Kita sendirian gitu kan. Kenapa saya katakan kita sendirian gitu? Pemerintah yang harusnya melindungi pekerja
Bahkan sekarang dengan adanya undang-undang cipta kerja gitu kan ya, sudah sangat jauh bagaimana meninggalkan pekerja gitu kan ya. Yang tadinya tugasnya adalah melindungi sebenarnya gitu kan ya. Sebagai buruh, sebagai pekerja, sebagai kaum yang lemah gitu ya, harusnya dilindungi gitu kan. Malah sekarang adalah bagaimana ditinggalkan gitu. Nah, mau nggak mau ya kita nggak boleh, betul yang seperti yang disampaikan di Bung tadi gitu, kita nggak boleh stuck di situ aja gitu kan ya. Kita harus mengupgrade, menambah wawasan bagaimana untuk terus bergerak gitu ya, terus bergerak gitu kan ya, terus bergerak melakukan perlawanan gitu, apapun bentuknya gitu ya. Gitu. Nah kemudian juga kemarin saya melihat gitu teman-teman lakor, teman-teman anggota gitu kan ya, saya lihat sedang bergairah gitu kan ya. Kalau beberapa kali kita aksi gitu kan ya, teman-teman dari Hankuk luar biasa gitu, luar biasa, kompak, solid gitu kan ya. Sampai beberapa kali juga bergabung dengan kita gitu kan, dengan teman-teman dari Multisrada gitu kan ya. Nah saya sih melihatnya ada sesuatu hal gitu, ada suatu hal pemicu yang bagaimana untuk membangkitkan teman-teman ini gitu kan ya, untuk teman-teman untuk bergerak, teman-teman untuk bersolidaritas, kemudian teman-teman sadar akan pergerakan gitu kan ya. Mungkin bisa diceritakan apa ada satu titik atau satu pemicu yang bisa membangkitkan teman-teman itu. Karena saya jujur saya akuin melihat teman-teman Hankuk luar biasa ya gitu ya, luar biasa, teman-teman ini solid, kompak gitu kan ya di lapangan gitu, seragam semuanya gitu kan ya. Gitu. Ya kalau dari cerita Hankuk gitu ya, sejarahnya Hankuk, kita ini rata-rata ya sudah merasa terzolimi. Artinya selama kita terzolimi ini, apakah kita mau seperti ini terus? Kita bangun, kita bangkitkan semuanya. Dan setelah mereka bangkit, mereka melihat, mau tidak mau, mereka dengan tersendirinya akan menimbulkan keinginan untuk perubahan. Nah, setelah mereka menginginkan perubahan ini, mereka menginginkan dituntun. Nah, siapa yang akan menuntun ini? Oleh sebab itu, kepengurusan kita yang sekarang, kita harus benar-benar menjaga keinginan mereka ini, dan kita bersama-sama untuk tetap memupuk dan menjaga rasa keinginan perubahan gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya mundur ke belakang, tapi kita harus maju ke depan. Seperti itu. Oleh sebab itu, apa yang saya tadi sampaikan, kita kembali lagi ke sana, gimana caranya supaya kita bisa mengetahui dan bergerak ke depan itu harus seperti apa, yaitu kita mencari ilmu dan pendidikan dan membuka semuanya. Insya Allah ya kita semua akan ada perubahan dan mendapatkan hasil yang apa yang kita inginkan. Seperti itu yang kita tanamkan. Padahal di sini kuncinya adalah perubahan ya. Ya betul. Teman-teman menginginkan suatu perubahan, kemudian juga, nah dari situlah teman-teman tumbuh kesadaran, gitu. Kesadaran untuk bergerak gitu. Bahwasannya, iya kita harus melakukan sesuatu hal gitu. Kita harus keluar. Kita harus bagaimana meningkatkan soliditas dan solidaritas itu tadi. Nah itu. Saya melihat sudah bagus banget gitu kan ya. Jujur saya sih kaget gitu kemarin ya. Ini teman-teman kompak, solid, ini teman-teman dari mana gitu kan ya. Ya teman-teman saya lihat, teman-teman Hankuk gitu kan ya. Nah jujur memang sudah bagus banget. Nah kemudian juga adalah tugas atau tantangan ke depan adalah bagaimana untuk mempertahankan gitu kan ya, paling tidak mempertahankan ya, karena sekali lagi untuk lebih sulit untuk mempertahankan daripada untuk membangun gitu kan ya. Nah yang saya lihat sekarang sudah solid, sudah kompak gitu kan, teman-teman sering juga bersolidaritas gitu kan ya. Bagaimana cara untuk mempertahankan itu gitu.
Untuk mempertahankannya ya kita tetap terus berkoordinasi ya dengan rekan-rekan semua ya, salah satunya pendidikan. Kayak kemarin kita sudah menjalankan rakor ya untuk pendekatan untuk rekan-rekan bakor dengan yang lain anggotanya. Itu salah satu program-program kita lah ya untuk pendidikannya gitu. Lalu ya salah satunya juga untuk supaya lebih solid kita ketika ada undangan aksi atau tentang solidaritas itu ya kita ikut sertakan itu anggota dan bakor supaya tidak padam dan tidak diam seperti itu aja gitu. Jadi semua itu ikut aktif itu, Bu. Ya, ya tetap semangatnya harus tetap ya, harus dijaga gitu kan ya. Ya sama sebenarnya di kita juga di Multisar ada bagaimana kita membangun dari awal gitu. Membangun dari awal benar-benar dari nol gitu ya, dari tahun 2013 gitu kita mulai balik semua itu gitu kan ya. Kita melibatkan semua anggota gitu kan ya, kemudian semua bakor gitu, dan ya perlahan tapi pasti kita bisa meyakinkan teman-teman gitu, kita bagaimana kita untuk membangun kesolidan gitu kan ya. Ya intinya adalah bagaimana seringnya diskusi gitu, kemudian juga konsolidasi dan tadi juga untuk menambah wawasan pendidikan dan lain sebagainya. Itu sangat penting dalam suatu organisasi, bagaimana untuk membangun kesolidan, untuk bagaimana untuk membangun solidaritas gitu. Karena kita serikat pekerja iya senjata kita cuman itu sebenarnya soliditas gitu kan ya, solidaritas itu gitu kan ya. Jadi kita harus solid dulu, harus solid di dalam gitu kan ya, baru kita bersolidaritas gitu kan ya. Nah kita membenahin dulu gitu dalam bagaimana kita harus harus kuat dulu di dalam gitu kan, kita harus solid gitu kan ya, baru kemudian kita solidaritas gitu kan ya. Ya jadi ya semoga teman-teman kedepannya, teman-teman anggota, teman-teman bakor dari PUK, Hankuk gitu bisa mempertahankan itu semua gitu, atau bisa lebih meningkatkan gitu kan ya. Ya sama kita sama-sama bagaimana membangun suatu organisasi yang kuat gitu kan. Kita membangun soliditas dan solidaritas gitu. Dan ya harapannya kita bisa terus bersama ke depannya gitu, bisa terus bersama pada dalam suatu setiap kesempatan ketika kita ada aksi, kemudian kita ada kegiatan apa gitu kan. Ya harapannya kita bisa bersama gitu, ke depannya gitu. Kita bisa jadi teman-teman ya bakor, anggota segala macam seperti itu bisa saling sharing, berdiskusi gitu kan ya. Jadi semakin banyak kita mengenal orang, bagaimana semakin banyak kita jaringan, koneksi, sosialisasi gitu, itu akan semakin banyak menambah wawasan kita sendiri gitu. Pada intinya kita berserikat ini bukan untuk bermusuhan dengan manajemen ya, dengan pemilik perusahaan. Tujuan kita itu adalah bekerja sama gimana caranya untuk menciptakan agar perusahaan ini maju dan karyawannya sejahtera. Seperti itu. Kita berserikat ini untuk mengatur aturan main yang berlaku di pemerintah kita supaya semuanya mendapatkan sama-sama keuntungan lah, bahasanya seperti itu. Oleh sebab itu dari kita pun karyawan jangan sampai bodoh-bodoh banget gitu kan. Dari pemerintah pun jangan ngebego-begoin banget. Jangan membodohin. Jangan membodohin. Artinya ayo kita saling bekerja sama karena manajemen dengan karyawan ini adalah rekan kerja seperti itu. Mitra. Ya, kita di tengahnya. Kita di tengahnya, kita sebagai penengah agar perusahaan juga tidak melenceng dan anggota pun tetap pada jalan lurusnya agar semuanya seimbang. Seperti itu. Ya berarti goalnya itu bagaimana kita menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Betul. Ya. Terakhir mungkin Bung, mungkin ada pesan-pesan atau yang mau disampaikan buat kawan-kawan, buat anggota, buat bakor di PUK Hankuk atau di internal Hankuk, atau buat
pekerja secara umumnya gitu kan ya. Ya. Khususnya di Bekasi deh. Gitu kan ya. Ya mungkin pesan-pesan kami ya sama ya, bahwa kita tuh jangan terbuai ya dengan apa yang sudah kita dapatkan atau kita sudah merasa enak atau nyaman di dalam perusahaan. Tolong lihat ke depannya ini, karena kita ini sedang dalam zona bahaya gitu untuk para buruh. Nah, cobalah melek dan bergerak gitu. Cari di mana kita bisa mendapatkan kesejahteraan itu untuk keseluruhan, bukan hanya memikirkan pribadi, karena kalau pribadi atau perseorangan itu akan patah nantinya. Tapi kalau kita bergabung semuanya, insya Allah kita akan kuat dan kesejahteraan itu akan timbul untuk seluruhnya. Seperti itu. Mungkin saat ini buruh juga sedang mengadakan partai buruh untuk menguatkan di parlemen atas ya, untuk menguatkan kita semua, dan partai-partai lain pun insya Allah ada sisipan-sisipan dari buruh juga untuk menguatkan parlemen di atas, supaya kita ini suara aspirasi kita sebagai buruh itu di sono bisa dituangkan seperti itu. Mungkin dari ada tambahan? Itu aja untuk saya, lebih solid lagi, lebih kompak lagi ya, karena kita seperti slogannya ya Bung ya, untuk mencapai serikat yang berkelas dunia ya, kita tetap kuat dan bermartabat. Itu aja untuk saya. Dari saya itu aja. Ya, sedikit menyinggung tadi Bung Wanto sedikit menyinggung partai buruh gitu. Ini sebenarnya adalah momen, Bung. Gitu ya. Kan, ya. Kalau saya secara pribadi melihatnya momentum gitu kan ya. Jadi bagaimana kita melihat di momen Omnibus Law kemarin gitu kan ya. Betul sekali. Di momen Omnibus Law kemarin gitu kan. Dengan permasalahan yang kita hadapi begitu besar gitu kan ya. Tapi yang saya lihat adalah ya kita bergerak sendiri-sendiri gitu. Ya, kita bergerak sendiri-sendiri. Masing-masing bendera bergerak sendiri-sendiri gitu kan ya. Jadi kalau kita tidak bisa dipersatukan sebagai serikat pekerja gitu kan ya. Ya kenapa kita tidak dipersatukan dalam suatu wadah? Iya betul gitu, sekali Bung. Wadah gitu. Yaitu partai buruh. Iya. Gitu, kan, ya. Kita harus dukung itu semua rekan-rekan ya. Jangan lupa itu. Oke, mungkin itu aja pada kesempatan kita kali ini gitu kan ya. Dari semua obrolan tadi yang saya tangkap adalah poinnya adalah bagaimana kita untuk perubahan itu adalah suatu keniscayaan gitu. Ya, betul sekali. Kita mau nggak mau harus berubah gitu. Harus berubah untuk mencapai suatu tujuan, untuk menjadi lebih baik, kemudian didukung dengan persatuan ya Bung ya gitu. Jadi dengan keinginan kita untuk perubahan gitu, ditambah juga dengan persatuan, ya insya Allah akan menjadi lebih baik, akan perjuangan kita, apa yang kita perjuangkan insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik gitu kan. Betul. Ya itu aja pada podcast kita pada hari ini gitu. Satu hal, diam itu adalah pilihan, tapi bergerak adalah suatu keharusan gitu. Sekian pada kesempatan kali ini gitu. Ketemu lagi dengan kesempatan yang lain. Salam solidaritas untuk kita semua. Terima kasih atas undangan dari Studio Multistrada, atas mengundang Hankook. Insya Allah kita kembali undang di yang akan datang. Siap. Okay. Untuk rekan-rekan semua yang ada yang menonton channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel PUK SPK SPSI PT Multistrada Sarana Tbk. Terima kasih. Wih, tepuk tangan.